Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua beserta anggota keluarga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Anak-anakku, ketemu kembali bersama Bapak Thomas Anton Wibowo dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD semester yang kedua tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Belajar tentang apa? Pada kesempatan kali ini Pak Anton mengajak kalian semua untuk belajar dari tema yang kelima, yaitu tentang cuaca. Subtema yang keempat tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, sedangkan materi yang secara khusus akan kita pelajari bersama yaitu dari muatan PPKN. Ada 3 materi utama yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang manfaat bersatu dalam keragaman. Itu yang pertama. Yang kedua, menerapkan sikap kerjasama untuk menciptakan persatuan. Materi yang ketiga yaitu tentang menjelaskan persatuan dalam keberagaman. Itu anak-anakku materi yang akan kita pelajari. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan berdiskusi siswa mampu untuk menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu untuk menerapkan sikap kerjasama untuk menciptakan persatuan. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu untuk menjelaskan persatuan dalam keberagaman. Itu anak-anakku materi dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Anak-anakku, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, siapa yang tahu ini olahraga apa? Anak-anak, olahraga ini disebut pacu jalur yang berasal dari daerah Riau. Ini salah satu olahraga tradisional. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa musim yang terjadi itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya pada dunia olahraga atau di bidang olahraga. Nah, anak-anak, dalam kegiatan olahraga yang memerlukan kerjasama atau olahraga yang di situ dilombakan untuk mencari pemenang, sebuah tim yang bisa menciptakan kekompakan akan mencapai kemenangan. Misalnya olahraga pacu jalur berikut ini anak-anak ya. Olahraga pacu jalur berikut ini merupakan salah satu olahraga tradisional yang dilombakan ya, sehingga nanti akan didapatkan satu pemenang. Lah, tim yang bisa menciptakan kekompakan yang paling kompak itu biasanya akan menjadi tim pemenangnya. Ya. Lah, anak-anak, supaya kompak, supaya kompak mereka perlu apa? Satu saja, yaitu perlu sikap bersatu. Tanpa sikap bersatu tidak bisa kompak. Nah, itu agar bisa menciptakan kekompakan, maka diperlukan sikap bersatu. Anak-anakku, coba kalian amati gambar berikut ini. Ini ada anak-anak yang sedang berada di kelas, sedang mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, anak-anak, dalam kerja kelompok itu diperlukan yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama ya akan terlaksana dengan baik jika bersatu. Tanpa bersatu tidak bisa kerjasama. Lah, anak-anak, kerjasama di sekolah tidak hanya dalam mengerjakan tugas kelompok ya. Kerjasama di sekolah itu bisa dilakukan melalui piket kelas, diskusi kelompok, belajar kelompok,
atau misalnya kerja bakti dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak hanya dalam mengerjakan tugas kelompok saja, kerjasama di sekolah bisa kita lakukan ya, bisa melalui piket kelas, diskusi, terus belajar kelompok dan lain sebagainya. Nah, lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kerjasama? Mungkin ada yang tahu? Hal-hal apa saja yang diperlukan agar tercipta kerjasama? Ya, yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Ya, jadi tidak kepentingan pribadi yang diutamakan, tetapi kepentingan bersama, kepentingan kelompok. Yang kedua, menghargai usaha yang dilakukan teman. Ya, karena dalam kelompok kita tidak kerja sendiri, ya, karena bersama dengan yang lain, maka kita perlu mengembangkan sikap saling menghargai usaha yang sudah dilakukan teman dari kelompok kita. Yang ketiga, bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Ya, jangan sampai mencoba bekerja sama untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, kerjasama itu dimaksudkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan selanjutnya, melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Nah, dalam kerjasama seringkali agar pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik dan cepat selesai, maka biasanya tugas-tugas dalam kelompok itu akan dibagi-bagi. Ya, maka supaya kerjasama itu bisa tercipta dengan baik, maka kalau kita diberi tugas oleh kelompok, maka kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Baik, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama. Nah, anak-anak, bekerja sama itu akan mempererat persatuan, ya. Bekerja sama itu akan mempererat persatuan. Nah, persatuan dalam keberagaman, ya, dapat menumbuhkan kerukunan dan mempererat persaudaraan. Maka sangat pentingnya itu kerjasama, karena dengan kerjasama itu akan mempererat persatuan. Dengan persatuan, ya, maka akan menumbuhkan kerukunan dan mempererat tali persaudaraan, ya. Nah, anak-anak, bekerja sama itu dapat dilakukan di mana saja, ya. Bisa di rumah kita bersama anggota keluarga kita, bisa di lingkungan sekitar masyarakat kita, dan juga bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, ya. Jadi kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, di sini Pak Anton akan menunjukkan contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di sekolah, misalnya piket kelas. Coba perhatikan gambar tersebut, anak-anak, ya. Di situ ada anak yang sedang melakukan piket kelas. Nah, anak-anak, piket kelas itu akan cepat selesai dan akan terasa ringan jika dilakukan dengan kerjasama, ya. Nah, dengan piket kelas, ya, dengan piket kelas itu akan menjadi apa? Kelas itu akan menjadi lebih nyaman, lebih bersih untuk menciptakan kenyamanan kita dalam belajar, ya. Oke, coba sekarang amati gambar berikut ini, anak-anak, ya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Anak-anak, di Indonesia itu ada tradisi yang sangat luhur sekali, yaitu ada tradisi gotong royong untuk membangun rumah. Nah, tradisi gotong royong di masyarakat itu bisa dilakukan dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dan dilakukan dengan rasa kekeluargaan. Jadi kerjasama tidak hanya dalam hal suka saja, tetapi dalam hal kedukaan. Misalnya ada tetangga kita yang sedang sakit atau mengalami musibah. Kita sebagai tetangga sekitar melakukan kerjasama untuk membantu keluarga yang mengalami musibah atau bencana tersebut. Itu contoh kerjasama dalam keadaan duka, ya. Nah, anak-anak, kerjasama itu atau gotong royong itu bisa dilakukan dengan rasa kekeluargaan, ya. Bisa dilakukan dengan rasa kekeluargaan, ya, sehingga ketika kita kerjasama itu bisa terasa nyaman. Karena apa? Terasa rasa kekeluargaannya, sehingga orang-orang ketika melakukan kerjasama itu dengan gembira, dengan senang hati, karena di situ ada rasa kekeluargaan antar warga,
atau antar manusia yang melakukan kerjasama tersebut. Nah, anak-anak, gotong royong itu mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ya, misalnya kerjasama membangun rumah atau gotong royong membangun rumah ini. Tentu mereka orang-orang yang beragam, ya, berbeda agamanya mungkin, ya, berbeda latar belakang keluarganya, berbeda kemampuan ekonominya, berbeda jenis kelaminnya, ya, berbeda tingkat ekonominya. Mereka beragam, berbeda, tetapi mereka mau melakukan gotong royong. Lah, makanya gotong royong itu mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keragaman, ya. Oke, anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita yang bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini Pak Anton ingin mengajak kalian untuk merefleksikan sedikit tentang proses pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita kali ini yang kalian alami secara pribadi di rumah? Apakah menyenangkan? Apakah membuat kalian tambah bersemangat? Dan juga apakah kegiatan belajar kalian di rumah bisa berjalan dengan lancar? Nah, anak-anakku, semoga, ya, Pak Anton berharap kalian dan kita semua yang mempelajari materi ini bisa mengambil makna, pesan baik yang dapat kita pelajari dari materi tentang sikap bersatu ini. Apa sih yang dapat saya pelajari? Pesan apa? Makna apa yang bisa saya pelajari tentang pembelajaran sikap bersatu ini? Nah, semoga pembelajaran ini memiliki manfaat, ya, memiliki manfaat bagi kalian semua, dan akhirnya kita semua semakin bisa hidup bersatu dengan sesama kita yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak, lalu apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Nah, anak-anak, dalam keberagaman itu kita perlu apa tadi? Perlu sikap bersatu. Nah, dengan bersatu kita bisa melaksanakan kerjasama. Ya, dengan bersatu kita bisa melaksanakan kerjasama. Nah, kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja, ya, di sekolah, lingkungan sekitar, keluarga. Nah, bisa dilakukan di mana saja. Nah, dengan kerjasama itu pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Selain itu, dengan kerjasama dapat mempererat apa tadi? Dapat mempererat rasa persatuan. Nah, persatuan dalam keberagaman itu dapat menumbuhkan apa? Menumbuhkan kerukunan dan mempererat persaudaraan. Baik, itu anak-anak yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita kali ini. Saya kira cukup sekian anak-anakku pembelajaran kita kali ini. Pak Anton mengucapkan terima kasih atas usaha kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pak Anton juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang memberikan dukungan kepada anak-anak sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai anak-anak dan anggota keluarga di rumah dan juga kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.